Perkenalkan, nama saya Elmantini Demanbani dengan NIM 22190178. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang esain dan jawaban tersebut. Esain yang pertama, uraikan definisi segala publik. Regulasi publik. 2. Sebutkan dan jelaskan tahapan dalam penyusunan regulasi publik. 3. Sebagai sebuah siklus proses-proses dalam akuntansi sektor publik saling berkait dan mempengaruhi satu sama lain. Berikan alasan dan contohnya. Sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik. 5. Berkisar pada apa sajakah rumusan permasalahan dan masyarakat. Coba sebutkan tahap pentingnya dalam pembahasan draft regulasi publik sejelaskan. 7. Dalam tahap pengesahan dan pengadaan regulasi publik, mengapa tahap penyebarluasan sosialisasi regulasi publik harus dilakukan, berikan penjelasan. 8. Siapakah perencanaan regulasi akuntansi sektor publik? Apakah yang dimaksud dengan regulasi publik? Jawaban: regulasi publik adalah serangkaian aturan, standar, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan publik untuk mengatur perilaku individu, organisasi, aktivitas, dan masyarakat. Tujuan adalah untuk mencapai publik tertentu seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat, yang menjaga ketertiban, yang mendorong pertumbuhan ekonomi atau publik. 2. Atau A. Perencanaan regulasi publik. Wajib mampu menggambarkan latar belakang perlunya menyusun regulasi publik, disusun karena adanya permasalahan atau tujuan yang dicapai. B. Mengapa diatur? Suatu regulasi disusun karena adanya berbagai isu berkaitan yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. 3. Siklus akuntansi sektor publik adalah proses yang terkait dan mempengaruhi satu sama lain karena akuntansi sektor publik bertujuan sebagai alat informasi bagi pemerintah publik. 4. Pemerintah. B. Masyarakat. C. Profesional. D. Sektor swasta. C. Akademik. 5. Ekonomi. 1. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. B. Pengangguran. C. Inflasi. 6. A. Tahap perencanaan dan penyusunan rancangan regulasi disusun oleh badan legislatif dan eksekutif. B. Tahap partisipasi publik. Setelah draft regulasi disusun, tahap ini melibatkan masukan dari bagian pemangku kepentingan termasuk masyarakat, lembaga swadaya, akademik. 7. Memastikan penahanan luas sosialisasi bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, lembaga pemangku kepentingan yang berdampak memahami dengan jelas isu, tujuan, dan implementasi dan regulasi tersebut. C. Mengurangi kepatuhan akan kontrak regulasi publik sering mempengaruhi hanya sektor dan kepentingan. D. Menjamin akuntansi dan kepentingan transparansi sosialisasi adalah bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah. 8. Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. C. International Public Sector Accounting Standard Boards atau PSASB. 9. Adalah proses di mana pengadilan meninjau tindakan atau keputusan dari cabang eksekutif, legislatif, atau lembaga pemerintah dan memastikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan konstitusi atau UUD yang berlaku. 10. Atau A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut serta kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, pedoman abadi, dan keadilan sosial. Esain 2. Sebutkan apa saja standar akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia. 2. Apakah yang mendasari bahwa penyertaan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan? Jelaskan. 3. Jelaskan tujuan dari penyusun pedoman akuntansi. 4. Apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Jelaskan. 5. Coba uraikan dengan singkat tentang perkembangan pemikiran standar akuntansi atau sektor publik di Indonesia. 7. Sebutkan dan jelaskan tahapan dan menyusun standar akuntansi. 8. Sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar
nomenklatur. 9. Sebutkan ruang lingkup dan dari standar akuntansi pemerintah. Apakah tujuan disusun standar pemeriksa keuangan negara? Uraikan. Jawaban: di Indonesia, standar akuntansi sektor publik yang berlaku diatur oleh Komitmen Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP. Standar di akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia antara lain SAP berbasis akrual digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga lainnya dalam menyusun laporan keuangan yang lebih komparatif. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun tanggal 1 tahun 2010 mengatur penerapan SAP berbasis akrual sebagai pedoman bagi pemerintah dan penyusun laporan keuangan sektor publik. 3. Tujuan dan penyusunan pedoman akuntansi adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang konsisten dan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan suatu entitas secara lebih rinci. Tujuan pedoman akuntansi meliputi 5. Standar pelaporan seperti standar akuntansi keuangan mengatur bagaimana laporan keuangan disusun, dipresentasikan untuk mencakup prinsip-prinsip pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh entitas menyusun, kreditor, permintaan, dan lain-lain. Perkembangan pemerintah standar akuntansi sektor publik di Indonesia mulai pada tanggal 10/2005 dengan berlakunya standar akuntansi pemerintah atau SAP yang disusun oleh Komitmen Standar Akuntansi Akrual ini sejalan dengan praktik internasional dan bertujuan untuk mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara lebih komparatif, termasuk pemangku aset dan kewajiban secara tepat waktu. 6. Tahap-tahap dan menyusun standar akuntansi umumnya mengikuti proses yang sistematis atau melibatkan partisipan identifikasi masalah. 7. Standar nomenklatur adalah aturan atau pedoman yang digunakan untuk memberikan nama yang konsisten dan sistematis pada objek atau entitas dalam bidang tertentu, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, atau bahasa. Tujuan dan standar nomenklatur adalah untuk menghindari lebih membingungkan dan kesalahan dalam berkomunikasi dengan memastikan bahwa setiap objek diberi namanya unik dan mudah diidentifikasi. 9. Penyajian laporan keuangan atau SAP memberikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, mencakup laporan realisasi anggaran, laporan internasional, laporan perubahan ekuitas neraca, dan laporan arus kas. Pengakuan dan pengukuran SAP mengatur bagaimana aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja harus diakui dengan atau diukur dalam laporan keuangan pemerintah. Penangkapan SAP juga mengatur tentang informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan yang memberikan gambaran yang lengkap dan akurat. 10. Tujuan disusun standar pemeriksa keuangan atau SPKN adalah untuk menjadi pedoman, memberikan pedoman bagi pemeriksa dan melaksanakan pemeriksa keuangan negara, sehingga pemerintah dilakukan dengan standar yang konsisten atau objektif dan terukur. Esain 3. Uraikan mengapa akuntansi sektor publik dipelajari secara tersendiri. Sebutkan perbedaan akuntansi publik dan akuntansi bisnis atau swasta. 3. Sebutkan contoh keunikan akuntansi sektor publik. 4. Akuntansi sektor publik di Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibanding dengan akuntansi sektor swasta. Jelaskan pernyataan tersebut. 5. Akuntansi sektor publik di Indonesia sangat jauh dibandingkan dengan akuntansi sektor publik. 7. Sebutkan persamaan akuntansi. 6. Sebutkan persamaan akuntansi secara publik dan akuntansi swasta. 7. Sebutkan konsep
Dasar berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik saat ini. 8. Sebutkan 2 hal mengenai kesulitan dan kehamparan penerapan ukuran kinerja ke sektor publik. 9. Jelaskan perbedaan kultur di organisasi sektor publik dengan kultur organisasi bisnis atau swasta. Sebutkan dasar hukum organisasi sektor publik, organisasi bisnis atau swasta. 3. Jawaban 3. Akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri karena karakteristik dan tujuan sektor publik dengan sektor swasta. Berikut beberapa alasan utama mengenai akuntansi sektor publik dan membutuhkan pendekatan khusus. Tujuan perbedaan sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan. 3. Anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah dalam sektor publik. Anggaran merupakan alat utama perencanaan dan pengadaan semua pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh legislatif. 4. Standar akuntansi yang berbeda. Akuntansi sektor swasta di Indonesia telah mengadopsi standar informasi seperti PSAK, penyertaan standar akuntansi keuangan yang memberikan pedoman yang lebih jelas struktur sehingga sektor publik masih dalam proses pengembangan dan penerapan standar akuntansi yang konsisten. 5. Standar akuntansi yang belum matang. Akuntansi sektor swasta di Indonesia mengikuti PSAK atau Penyusun Standar Akuntansi Keuangan yang lebih struktur dan mapan. Sementara itu, sektor publik masih dalam tahap pengembangan dan penerapan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah yang belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten di daerah. Kualitas sumber daya manusia. 6. Prinsip atau akuntansi, tujuan pelaporan keuangan, pengguna laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi. 7. Akuntabilitas, tanggung jawab organisasi dan memenuhi tujuan publik memberikan laporan transparansi mengenai keinginan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 9. Orientasi tujuan. Kultur sektor publik lebih fokus pada misi sosial dan pelayanan masyarakat, sedangkan sektor swasta lebih berorientasi pada keuntungan dan pencapaian finansial. 10. Dasar hukum organisasi sektor publik. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Administrasi Publik, Undang-Undang Pegawaian dan Peraturan Daerah, contohnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 4. Apakah yang dirumuskan dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik? 2. Sebutkan tujuan dan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Jawaban 4. Tujuan laporan keuangan pengguna laporan keuangan, entitas pelaporan, unsur-unsur laporan keuangan, memberikan pedoman dan penyusunan laporan keuangan, memastikan konsisten, meningkatkan akuntabilitas, mendukung pengambilan keputusan, memfasilitasikan evaluasi kinerja, dan menjamin keterbandingan. 3. Asumsi kesinambungan usaha going of government. Asumsi menganggap bahwa perusahaan terus berpartisipasi dalam jangka panjang dan tidak berniat atau diharapkan untuk likuiditas dan waktu terdekat. 4. Karakteristik kualitas akuntansi sektor publik adalah sifat atau kualitas yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi dan sektor publik agar dapat bagi pengguna informasi tersebut seperti pemerintah, masyarakat, badan pengawasan. 5. Sebuah informasi dianggap relevan jika berkaitan dengan topik atau tujuan yang dibahas dengan atau dicari. 7. Perencanaan kegiatan yang matang. Dalam pengelolaan berbasis kegiatan, perencanaan harus berdasarkan prioritas atau kebutuhan yang jelas. 9.
umum pengadaan kepada publik untuk mendapatkan penawaran dan penyediaan, pengumuman dan pendaftaran, mengumumkan pengadaan di media yang sesuai untuk menarik minat penyediaan, melakukan pendaftaran bagi penyediaan yang minat. 10. Pemilihan penyediaan Kualitas pelaporan sektor publik merujukan pada tingkat kelakuan yang transparan, relevansi informasi yang disampaikan oleh entitas publik seperti pemerintah atau badan-badan publik kepada masyarakat yang pemangku kepentingan. Studi kasus 1. Apa yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini? Apa perlunya penerapan akuntansi dalam politik? Jelaskan. Fokus pembahasan dalam artikel tentang akuntansi dalam partai politik biasa mencakup transparansi keuangan, menyoroti pentingnya transparansi dan penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan publik. Akuntabilitas, membahas bagaimana akuntabilitas partai politik bertanggung jawab atas sumber daya dikelola. Regulasi dan kepatuhan, menyajikan informasi mengenai undang-undang dan regulasi yang mengatur keuangan partai politik. Manajemen sumber daya, menerangkan bagaimana akuntansi membantu dan merancangkan pengelolaan sumber daya keuangan. Studi kasus 1. Suara Merdeka, Selasa 29 April 2003. UU Keuangan Negara dan Soal Kebocoran oleh Daya Lukisari. Tanggal 6 Mei 2003 DPR RI mengesahkan UU Keuangan Negara. Satu lagi perangkat lunak menuju good governance disebut oleh pemerintah dengan kekuatan hukum yang sangat kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang keuangan negara itu informasi manajemen keuangan negara yang sudah berlangsung selama ini. Namun pro kontra pasca disahkan UU Keuangan terus bermuncul. Kantor Kementerian BUM atau termasuk dalam kubu yang kontrak, sebaliknya BPK memberi ungkapan positif. Antisipasi kebocoran. UU Keuangan Negara memuat ketentuan pidana, sanksi administrasi dan ganti rugi menteri, pemerintah, lembaga, gubernur, bupati, wali kota, serta pimpinan untuk organisasi kementerian negara, lembaga, satuan kerja, perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan APBN atau APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan undang-undang. Sementara adalah pasal lainnya dinyatakan sebagai pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melainkan kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti rugi yang dimaksud. 2. Transparansi dan kepemilikan publik dengan menerapkan akuntansi yang baik partai politik dan menunjukkan pengguna dana yang akuntabel yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integrasi dan reputasi partai. Pengelolaan keuangan yang efisien. Akuntansi membantu partai dalam merencanakan, memantau dan mengendalikan anggaran sehingga sumber daya dapat digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan politik. Kepatuhan terhadap regulasi. Penerapan akuntansi yang baik memastikan bahwa partai mematuhi peraturan dan undang-undang yang mengatur pembiayaan politik, mengurangi risiko sanksi hukum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.